Bab 2110. Menaklukkan Charlie Chao. Bagaimana? Selama gadis ini ada di tanganku, kamu tidak boleh membunuhku. Jika kamu terus menundanya di sini, kamulah yang akan mati. Jika aku jadi kamu, maka aku akan segera berbalik dan melarikan diri. Jika tidak, kesempatan untuk hidup juga tidak ada lagi. Menatap Erikin, Charlie Chao mencibir. Kamu orangnya sangat pintar, dan pandai mempermainkan hati orang. Yang membuat Charlie Chao tidak menduga adalah Erikin tidak panik sama sekali saat ini, sebaliknya menatap Charlie Chao dalam-dalam dengan senyum lucu di wajahnya. Kamu mencekik Jesse Tang, sambil berpura-pura bernegosiasi denganku. Di sisi lain, kamu diam-diam memainkan transmisi suara jimat untuk memberitahu sekte tentang situasi ini. Sekarang kamu sedang menunggu bantuan sekte, aku benar, kan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Raut wajah Charlie Chao berubah sedikit, jantungnya tiba-tiba melonjak, tapi masih berpura-pura tenang. Erikin tersenyum dan berkata, jika aku benar-benar melakukan apa yang kamu katakan, segera melarikan diri sekarang, maka aku akan bertemu dengan kultivator partai Jihuo yang datang dari segala arah. Saat itu, jangankan melarikan diri, kamu juga akan aman. Benar-benar perhitungan membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi sayangnya, jimat transmisi suaramu benar-benar tidak terkirim. Saat berkata, Erikin melambaikan tangan, tiba-tiba sebuah jimat muncul di telapak tangannya. Melihat jimat transmisi suara miliknya jatuh ke tangan Erikin, raut wajah Charlie Chao tiba-tiba berubah. Sejak kapan jimatnya dicegat, dan dirinya bahkan tidak mengetahuinya. Saat bertarung dengan Erikin, dia sengaja menarik perhatiannya untuk menghancurkan jimat untuk menyampaikan pesan. Alhasil, seluruh energi jimat kini jatuh ke tangan Erikin. Ini adalah harapan dirinya untuk meminta bala bantuan. Memangnya kenapa kalau begitu? Selama gadis ini ada di tanganku, mungkinkah kamu berani membunuhku? Tapi setelah panik beberapa saat, Charlie Chao membiarkan dirinya kembali tenang dan meraih Jesse Tang dengan kuat. Tidak masalah jika jimat transmisi suara diambil oleh Erikin, selama Jesse Tang masih di tangannya sendiri, pihak lain tidak akan berani melakukan apapun padanya. Kamu memiliki kepribadian yang berhati-hati. Aku bisa mengetahuinya dari beberapa seranganmu barusan. Erikin menggelengkan kepalanya, sebaliknya berjalan menuju Charlie Chao. Jadi, aku tahu, pilihan apa yang akan kamu buat ketika kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku. Menangkap Jesse Tang untuk memerasku, ini jelas merupakan cara terbaikmu. Memangnya kenapa jika kamu tahu? Aku juga telah menangkapnya, Charlie Chao berkata dengan jijik. Tapi pernahkah kamu berpikir, mengapa aku memukulmu hingga terbang ke sisinya? Sekarang, lihat telapak tanganmu. Senyum percaya diri Erikin membuat hati Charlie Chao terus berdebar, menarik Jesse Tang dan terus mundur. Meskipun merasa bahwa Erikin hanya bermain-main, dia tetap menundukkan kepalanya dan menatap lengannya. Begitu melihat, tidak masalah. Tepat saat mata Charlie Chao jatuh, rasa sakit yang tajam melintas di benaknya. Di lengannya, tidak tahu sejak kapan, ditutupi dengan Sky Eater. Sky Eater memiliki kekuatan gigitan yang kuat, bahkan di puncak fase transendensi. Serangga beracun ini langsung menembus kulit Charlie Chao dan memblokir meridiannya. Jesse Tang merasakan kekuatan genggamannya mengendur, kemudian menendang Charlie Chao ke tanah dengan satu kaki. Dia berlari ke belakang Erikin sambil memegang lehernya. Kapan kamu menebarkan begitu banyak serangga beracun padaku? Mengapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Charlie Chao digigit hingga berdarah di sekujur tubuhnya, berguling-guling di tanah, berteriak dengan tidak puas. Ada terlalu banyak hal yang tidak kamu ketahui, kewaspadaanmu di mataku tidak layak disebut. Erikin menggelengkan kepalanya.
Di dunia pelatihan, kekuatan selalu menjadi aspek yang paling penting. Ketika metodenya cukup mewah untuk mencakup semua aspek, Charlie Chow mengira sudah berhati-hati, tapi sejak awal itu hanya lelucon. Agar Sky Eater berhenti menggigit sementara, Eric Kin meraih Charlie Chow dan menggunakan beberapa reiki menahannya ke samping. Jika beralih ke dunia luar, fase transendensi puncak seperti Charlie Chow, dirinya pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah. Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah tahap ke-9 dari fase transendensi, dekat dengan tahap puncak. Setelah ditempa ke dalam api suci dan melatih kekuatan tubuh pemadam api sejati, kekuatannya semakin meningkat. Jika bukan karena takut membuat pergerakan besar di dalam gua yang padat formasi ini, dan dengan secara tidak sengaja membuat orang di samping terkejut, Charlie Chow tidak akan bisa bertahan hingga saat ini. Sekarang beri kamu kesempatan, apakah kamu ingin mati atau ingin hidup? Eric Kin berjalan ke arah Charlie Chow dan menatapnya. Charlie Chow menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Kepribadianmu terlalu berhati-hati. Cara lain untuk mengatakan itu adalah bahwa kamu mungkin penakut dan sangat menyayangi hidupmu, jadi kamu tidak berbicara. Aku juga tahu bahwa kamu ingin memilih kesempatan untuk hidup. Eric Kin tidak peduli, dan mencibir. Hanya saja, kamu khawatir kesempatan yang aku berikan padamu akan membuatmu mati lebih cepat dan lebih buruk, benarkan? Apa yang kamu inginkan? Mentalitas Charlie Chow sedikit sulit untuk bertahan, dia merasa dirinya tidak punya rahasia di depan orang ini. Pria ini terlihat muda, tetapi setiap kata langsung masuk ke dalam hatinya, seolah-olah di depan orang ini, dirinya tidak berpakaian. Aku bukan penjahat, dan tidak ada hubungan sekte yang dimusuhi partai Jihuo. Bersambung.